Seorang fisikawan Stephen Hawking tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang terjenius di dunia ini menganalogikan manusia seperti komputer, di mana komputer akan berhenti bekerja ketika ada komponen yang rusak, dan tidak ada kehidupan setelah komputer rusak. Anggapan Hawking dibantah pada 10 penemuan yang membuktikan adanya Tuhan. Lalu penemuan apa saja? Penciptaan alam semesta. Studi mengemukakan alam semesta tak bisa bertahan lebih dari 1 detik. Contohnya Big Bang seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara matter dan antimatter. Jika tidak, alam semesta akan hancur. Namun sebaliknya, ilmuwan menemukan jumlah matter justru lebih banyak dan alam semesta tetap tercipta. Hal ini sama sekali tak bisa dijelaskan ilmuwan. Kombinasi jarak antara planet-planet di tata surya cukup misteri. Bumi berada pada jarak yang pas dari matahari, tidak terlalu dekat hingga membakar dan tidak terlalu jauh hingga membeku. DNA manusia. Penelitian gen manusia yang dilakukan Francis Collins pada tahun 2007 menyatakan DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan. Collins mengungkapkan DNA adalah bahasa Tuhan. Gen manusia begitu sangat kompleks dengan data yang mencapai miliaran. Tak bisa dipungkiri, hal seperti ini tentu lahir dari sesuatu yang sangat hebat di luar jangkauan intelijensi manusia. Beberapa pertanyaan dari Collins yang menguatkan argumennya bahwa Tuhan itu ada, antara lain, apa arti hidup? Siapa yang memulai alam semesta? Dan siapa sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu? Pintu neraka di kolak. Pada tahun 1999, ilmuwan dari Uni Soviet melakukan penelitian geologi dengan menggali lubang di semenanjung kota. Wilayah tersebut berada di perbatasan antara Norwegia dan Finlandia. Namun, penelitian geologi berubah setelah ditemukan lubang sedalam 12 km dengan berbagai keanehan. Lubang tersebut kemudian diberi nama Super Deep Borehole. Keanehan geologi yang ditemukan selama masa penggalian sungguh di luar pemikiran manusia. Mulai dengan munculnya anomali geologi tak wajar yang ditandai dengan suara-suara aneh hingga suhu lubang mencapai 180 derajat Celcius. Ini merupakan suhu terpanas yang mampu melelehkan manusia. Penemuan itu memunculkan teori tentang keberadaan neraka yang tepat di bawah kaki kita berpijak. Penemuan Super Deep Borehole sangat mirip dengan gambaran neraka sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 4. Penampakan surga ketika koma. Fenomena penampakan surga ketika koma menjadi bukti adanya Tuhan. Seorang dokter bedah syaraf dari Universitas Harvard, Inggris bernama Eben Alexander III menyatakan dirinya pernah berkunjung ke surga kala mengalami koma pada tahun 2008. Alexander mengalami koma akibat terjangkit penyakit meningitis. Dokter memvonisnya dengan 2 kemungkinan, yaitu mati atau selamat namun mengalami kerusakan otak yang permanen. Namun yang terjadi sungguh di luar prediksi siapapun. Alexander kemudian bangun tanpa mengalami masalah kesehatan. Selama koma, Alexander mengaku melihat surga yang dipenuhi kerabatnya yang sudah meninggal. Hal yang dialami Alexander dapat terjadi karena koma hanya bagian terprimitif dari otak yang masih dapat bekerja, terutama saat terkena radang meningitis. Kondisi di ambang kematian ini juga dianggap sebagai kunci untuk mengintip surga. Pengalaman yang menakjubkan yang dialami Alexander ini kemudian dituangkan dalam buku berjudul Proof of Heaven, A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife. Rumus ilmiah keberadaan Tuhan. Leonhard Euler adalah matematikawan sekaligus fisikawan terkemuka dari Swiss. Dia yang lahir tanggal 15 April 1707 ini sangat tertarik dengan kalkulus, optik, dan astronomi. Euler dikenal sebagai ilmuwan sekaligus pemeluk agama yang taat. Hal ini dibuktikan argumen keberadaan Tuhan mengalahkan filsuf ateis dari Prancis.
Alor memenangkan adu opini dengan memaparkan rumus ilmiah keberadaan Tuhan. Sayangnya, belum ada penjelasan detail dari rumus ini. Kehidupan layaknya simulasi komputer. Seorang filsuf bernama Nick Bostrom pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa alam semesta merupakan simulasi komputer. Pegiat sains bernama Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson mendukung teori ini bahwa selalu harus ada yang membangun dan mengatur simulasi tersebut sama halnya komputer. Manusia gagal meniru kuasa Tuhan. Para ilmuwan berlomba-lomba menciptakan teknologi baru hingga punya ambisi bisa menghidupkan kembali makhluk hidup yang telah meninggal dunia. Sekelompok ilmuwan yang terdiri dari ilmuwan Prancis dan Spanyol memulai proyek ilmiah kontroversial yang serupa dengan film Jurassic Park. Mereka ingin menghidupkan kembali hewan yang sudah punah bernama bukero. Akan tetapi gagal karena ia hidup hanya 10 menit. Hingga ada BioQuark, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang mencoba menghidupkan orang meninggal. Bahkan, perusahaan mendapat izin dari US Institutional Board Review untuk memulai proyek kontroversial dan ambisius tersebut. Proyek yang diberi judul Reanima ini berambisi untuk menghidupkan 20 orang meninggal asal India. Namun belum ada kabar soal mereka telah berhasil. The Pascal Wager. The Pascal Wager merupakan sebuah teori yang berasal dari seorang filsuf asal Prancis bernama Blaise Pascal. Pada abad ke-17, ia menyatakan kepercayaan adanya Tuhan dengan membuat taruhan. Dalam teori Pascal, manusia yang menyatakan mempercayai adanya Tuhan akan memperoleh banyak manfaat. Jika harus memilih untuk tidak percaya, maka secara tidak sadar ia bertaruh untuk percaya. Karena kalau salah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika memilih untuk tidak mempercayai adanya Tuhan dan ternyata Tuhan memang benar ada, maka kita akan rugi. Karena jika salah, jaminannya neraka. Nah, itulah sebabnya disebut teori Pascal-Wager atau taruhan Pascal. Teori ini sekaligus dianggap sebagai teori pembuka dari berbagai teori peluang. Menyikapi bukti yang ada. Beberapa ilmuwan menyadari bahwa gagasan menolak adanya Tuhan tidak dibangun berdasarkan bukti faktual dan logika yang cermat, tetapi berdasarkan perkiraan dan spekulasi. Seorang ilmuwan astronom bernama Alan Sandage yang setelah seumur hidup membaktikan dirinya untuk penelitian dan riset ilmiah. Ia kemudian mengatakan, oleh karena penyelidikan ilmiah yang saya lakukan, saya sampai pada kesimpulan bahwa dunia kita lebih rumit daripada yang dapat dijelaskan oleh sains. Saya baru bisa memahami misteri kehidupan setelah mengakui adanya suatu sumber adikodrati. Catatan fosil tidak beraturan. Misteri catatan fosil yang tidak beraturan membuat ilmuwan bingung. Jika evolusi telah berlangsung selama periode yang luar biasa panjang, tentunya akan ditemukan banyak sekali fosil dari makhluk-makhluk tingkat menengah atau mata rantai di antara jenis-jenis utama makhluk hidup. Akan tetapi dari begitu banyak fosil yang ditemukan dalam penggalian sejak zaman Darwin, hasilnya ternyata mengecewakan. Mata-mata rantai yang hilang itu tetap hilang. Maka sejumlah ilmuwan telah menyimpulkan bahwa bukti berevolusinya kehidupan terlalu lama dan saling bertentangan. Insinyur penerbangan bernama Leonard D. Sutherland menulis dalam bukunya Darwin's Enigma. Bukti ilmiah memperlihatkan bahwa segala jenis kehidupan yang pertama kali muncul di bumi, mulai dari protozoa bersel tunggal sampai kepada manusia, semuanya itu sempurna. Dan organ-organ serta strukturnya pun lengkap dan berfungsi sepenuhnya. Kesimpulan yang tentunya diperoleh dari fakta ini adalah pasti ada suatu makhluk cerdas sebelum kehidupan pertama kali muncul di bumi. Sahabat beriman, itulah 10 penemuan yang membuktikan adanya Tuhan. Dalam Al-Quran dijelaskan, dialah yang awal dan yang akhir, yang nampak dan yang samar. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 3.
Ayat tersebut ditafsirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, Engkau adalah yang awal, maka tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Dan Engkau adalah yang akhir, maka tidak ada setelahmu setelah apapun. Dan Engkau adalah yang nampak, maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Dan Engkau adalah yang tak tampak, maka tidak ada di bawahmu sesuatu apapun." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.